Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi matematika tentang penaksiran pecahan. Buka buku paketnya ya. Menaksirkan itu sama dengan memperkirakan. Nah, jadi kira-kira 1/2 itu jadi berapa ya? Nah, itu seperti itu. Nomor 1, materi pertama adalah penaksiran pecahan biasa. Penaksiran pecahan biasa. Pecahan biasa itu yang atas namanya pembilang, yang bawah namanya penyebut. Dalam pembulatan kita menggunakan garis bilangan, tapi kalau dalam penaksiran kali ini tidak menggunakan garis bilangan. Nah, pembilang yang atas kita kalikan 2. Yang atas tok yang dikali 2. Nah, itu sebagai acuan. Jika pembilang kita kalikan dengan 2, kemudian kita bandingkan dengan penyebut. Nah, pembilang dikali 2 itu lebih besar dari penyebutnya, maka ditaksirkan menjadi 1. Nah, maka taksirannya adalah 1. Jadi dalam penaksiran pecahan biasa itu hasilnya akan 1 atau 0, pilihannya cuma 1 atau 0. Nah, jika pembilang dikali 2 itu lebih besar dari penyebut, maka ditaksirkan 1. Paham kan? Yang kedua, jika pembilang kita kalikan 2 itu lebih kecil dari penyebutnya, maka kita taksir pecahan tersebut menjadi 0. Ingat, jika pembilang dikali 2 itu lebih kecil dari penyebutnya, maka ditaksir 0. Langsung ke contoh soal. Nah, contoh soal pertama. Taksirkan pecahan biasa. Berapa ya? 3/4. Nah, berarti yang atas kita kali dengan 2. 3 dikali 2 berapa? 6/4. Berarti karena 6 itu lebih besar dari 4, maka 3/4 itu ditaksir menjadi 1. Tadi apa? Pembilang dikali 2, jika lebih besar dari penyebutnya maka ditaksir 1. Nah, 3 kali 2 kan 6. 6 itu lebih besar dari 4, maka ditaksir 1. Kesimpulannya 3/4 ditaksir 1. Lagi contoh soal nomor kedua. Taksiran pecahan 1/4. Coba 1/4. Nah, yang atas kita kalikan dengan 2. Berarti 1 dikali 2 sama dengan 2/4. Nah, pembilang 2 itu lebih kecil dari 4, maka kita taksir berapa? Nah, pembilang kalau lebih kecil dari penyebut maka ditaksirkan 0. Berarti 1/4 kita taksir menjadi 0. Paham kan? Nah, lanjut materi kedua. Penaksiran campuran. Nah, materi penaksiran campuran itu sama dengan pecahan biasa. Pembilang kita kalikan dengan 2. Jika lebih besar dari penyebut, maka depannya itu kita tambah dengan 1. Kalau tadi kita ganti 1, kalau ini ditambah 1. Jika pembilang dikali 2 lebih kecil dari penyebut, maka depannya itu tetap. Ingat, pembilang kali 2 lebih besar dari penyebut, ditambah depannya tambah 1. Contoh. Nah, bulatkan pecahan 1/2/9. Sebentar, bukan bulatkan tapi taksirkan. Kita kan materinya taksirkan.
berarti taksirkan 1 2/9. Kita tulis lagi 1 2/9. 1 itu sendiri loh ya, berarti 2 dikali 2 berapa? 4. 4 dengan 9 ternyata 4 lebih kecil dari 9, maka depannya tetap kita tulis 1. Jadi tafsirannya ada 1. Contoh kedua, 2 3/4. Kita taksirkan, berarti yang atas kita kali 2. 3 dikali 2 6. Karena 6 itu lebih besar dari 4, maka depannya ditambah 1. 1 tambah 2 3. Jadi taksirannya 3. Nah, yang ketiga, contoh ketiga, 1 3/5. Ditaksir berapa ya? Berarti yang atas kita kali 2. 3 kali 2 6. Karena 6 itu lebih besar dari 5, maka depannya tambah 1. 1 tambah 1 2. Paham kan anak-anak? Ya. Bunda kasih contoh soal lagi nih. Taksirkan pecahan campuran berikut. Taksirkan pecahan campuran berikut. Yang A 3 2/5. Yang B 4 1/3. Yang C itu 2 4/5. Nah, kita fokus dengan yang atas, berarti kita kali 2. 2 kali 2 4. Berarti 4 itu lebih kecil dari yang bawah 5, berarti tetap 3. 1 dikali dengan 2, berarti 1 kali 2 2. 2 itu lebih kecil dari 3, maka dia tetap, depannya tetap, berarti langsung tulis 4. Nah, sekarang contoh yang ketiga, 2 4/5. 4 dikali 2 berarti 8. Karena 8 lebih besar dari 5, maka depannya ditambah 1. Jadi 1 tambah 2 berapa? 3. Jadi 2 4/5 itu menjadi 3. Nah, materi yang kedua, penaksiran desimal. Ingat, penaksiran desimal itu yang kita lihat adalah angka di belakangnya koma pas. Satu angka aja. Satu angka di belakang koma pas. Jadi jika di belakang koma angkanya berupa 0, 1, 2, 3, 4, maka depannya itu tetap. Jadi nggak diapa-apakan, langsung ditulis depannya tetap. Jika angkanya berupa 5, 6, 7, 8, 9, maka depannya ditambah dengan 1. Nah, langsung ke contoh soal. Bunda punya nih, taksirkan pecahan desimal berikut. Kalau berikut berarti ada banyak nanti. Contohnya yang pertama adalah 0,621. Yang kedua 1,359. Yang ketiga 3,62. Yang keempat 4,03. Yang kelima 5,19. Nah, jika penaksiran desimal, ingat 0, 1, 2, 3, 4. Depannya tetap. Jadi kita langsung tulis jawabannya depannya. 5, 6, 7, 8, 9. Depannya ditambah 1. Dalam penaksiran desimal, yang kita lihat adalah angka di belakang koma. Komanya di situ 0,621. Komanya di mana? Di situ kan. Nah, belakangnya berarti 6. Itu yang kita lihat 6 saja. 1,3 berarti 3. Yang C 6. Yang D 0. Yang E 1. Nah, 6. Karena 6 maka depannya ditambah 1. Depannya kan 0, berarti nanti 0 ditambah 1. Jadi berapa? Ditaksir 1. Nah, yang B 3. Karena 3 itu depan, maka depannya tetap. Jadi depannya itu
Langsung 1. Jadi jawabannya 1. Yang C 6. Karena 6 depannya maka ditambah 1. Depannya 3. 3 ditambah 1 berapa? 4. Jadi 3,62 taksirannya 4. 4,03. Karena 0 maka tetap. Maka langsung 4. 5,19 itu taksirannya adalah karena 1 maka depannya tetap di 5. Penaksiran persen. Nah, angka yang kita lihat adalah angka yang terakhir sendiri. Nah, jika angka terakhir tersebut berupa angka 0, 1, 2, 3, dan 4, maka depannya tetap, dan angka terakhir tadi diganti dengan 0. Nah, jika angka terakhir berupa angka 5, 6, 7, 8, 9, maka depannya itu ditambah 1. Ingat, sama dengan desimal, maka depannya ditambah 1. Dan angka terakhir tadi diganti dengan 0. Paham kan anak-anak? Langsung kita ke contoh soal. Nah, Bunda punya soal seperti ini. Taksirkan persen berikut. Yang A 89%, yang B 51%, yang C 75%, yang D 34%. Nah, gimana caranya? Yuk, taksirkan persen berikut. Berarti yang kita lihat adalah angka terakhir. Nah, angka terakhir 9, 1, 5, 4. Jika angka terakhirnya berupa 0, 1, 2, 3, 4, maka depannya tetap. Nah, jika berupa angka 5, 6, 7, 8, 9, maka depannya ditambah 1. Nah, ini 9. Maka depannya ditambah 1. Depannya 8. 1 tambah 8, 9. Kemudian angka terakhir diganti 0. Berarti 90%. Yang B 51. Karena 1 maka tetap 5. Terus diganti 0. Yang terakhir berarti 50%. 75. Berarti tambah 1. 1 tambah 7, 8. Berarti 80%. 34 berarti tetap, berarti 33 terus 4 diganti 0, 30%. Nah, sekian. Wassalamualaikum.